Shalom saudara, renungan Natal kali ini terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Rencana besar Allah bagi semua umat manusia merupakan kebutuhan, termasuk akan seorang juru selamat, seorang penebus umat manusia. Terpenting dari semuanya itu bahwa Yesus Sang Mesias, Sang Anak Allah harus lahir. Untuk apa? 1. Supaya manusia tidak binasa. Sebenarnya Yesus lahir karena Allah ingin menyatakan karakternya sendiri kepada umat manusia. Allah menyatakan karakter pertamanya kepada Adam dan Hawa, supaya mereka bisa menjadi seperti Allah dalam pikiran dan roh. Tapi dua orang tua pertama kita, yaitu Adam dan Hawa, jatuh dalam dosa karena memakan buah terlarang yang tidak diperbolehkan Allah untuk dimakan, dan mereka mau ditipu oleh iblis sehingga manusia jatuh ke dalam dosa dan Allah tidak bisa mengingkari firman-Nya. Kedua, menebus manusia dari dosa. Antara manusia dengan Allah atau terputusnya hubungan kita dengan Allah, untuk memulihkan kembali hubungan yang terputus, maka jalan satu-satunya harus lahir Yesus Kristus yang lahir secara roh, bukan hubungan lawan jenis manusia dan yang tidak berdosa, suci dan kudus. Tapi ia dibuat berdosa untuk menyelamatkan manusia. Ketiga, untuk menyelamatkan manusia. Untuk menyelamatkan manusia, semua umat manusia dari dosa, maka Allah memberikan anaknya yang tunggal sebagai juru selamat umat manusia. Melalui kematian Yesus di atas kayu salib, selain itu Yesus memberikan penghibur yaitu Roh Kudus. Yohanes 14, 16, 17, 26. Tidak hanya itu saja, Yesus meninggal yang dikatakan dalam firman Tuhan Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi kita patut bersyukur dengan lahirnya Yesus Kristus ke dunia. Kita hidup bahagia sebagai orang percaya, karena kita akan bersama-sama dengan Allah atau Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kekal. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kelahiran-Mu, supaya kami tidak binasa dan Engkau mau menebus dosa serta menyelamatkan kami manusia berdosa. Kami juga akan bersama-sama Engkau di kehidupan kekal, dan kami memperingati kelahiran-Mu sekarang ini. Kami merasa bersuka cita karena Tuhan Yesus lahir di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua dimanapun berada. Shalom saudara, firman Tuhan berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu.
Ini adalah nasihat Salomo bagi orang tua untuk melakukan ke generasi yang tangguh. Haruslah mulai melakukan sesuatu yang benar sejak kecil. Ketangguhan tidak akan diperoleh dari sifat malas dan mentalitas pengemis. Biasakanlah memiliki sifat berjuang dan jadilah teladan bagi lingkunganmu. Kehidupan yang lemah dan lembek hanya akan mematikan potensi dan melahirkan generasi pengemis. Tentu semuanya itu tidak terjadi begitu saja, tapi butuh waktu untuk menjalani proses di dalam perjalanannya. Beberapa hal ini layak kita renungkan. 1. Fokus pada Tuhan. Sadarkah kita bahwa bahaya gaya hidup hedonisme setiap saat mengancam generasi kita yang bisa merusak dan menghancurkan masa depan anak-anak kita? Apa yang harus kita lakukan untuk membentengi generasi yang ada di bawah kita? Kita memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan generasi selanjutnya, untuk siap menghadapi ancaman dari dunia ini yang semakin masif, yaitu harus menanamkan fokus pada Tuhan melalui keimanan dengan memperkenalkan Kristen dan nilai-nilai moral Kristen kepada anak-anak kita. 2. Disiplin. Generasi yang tangguh perlu timbul dari proses yang syarat dengan disiplin. Karena kita tahu Tuhan menghajar orang yang dicintainya. Amsal 3 ayat 12. Jadi tidak boleh mengabaikan disiplin atau sebaliknya putus asa. Ibrani 12 ayat 5 dan 6 berbicara didikan disiplin. Dan kita perlu tahu bahwa Allah mendisiplin kita bagi kebaikan kita sendiri. Dengan disiplin kita memperoleh damai. Amsal 29 ayat 17. Mendapatkan hikmat. Amsal 29 ayat 15. Serta hormat. Ibrani 12 ayat 9. Oleh karena itu banyak anak yang dibesarkan tanpa disiplin sering merasa kurang disayang dan ketika dewasa melawan otoritas. Ketiga, tekun. Sebagai generasi muda yang tangguh selain fokus pada Tuhan dan disiplin, kita harus belajar, rajin dan ulet, jangan malas dan mudah putus asa dalam memperjuangkan cita-cita demi kebahagiaan diri sendiri, orang tua, dan bangsa. Dan lakukanlah hal-hal yang positif dan jadi teladan bagi generasi yang di bawah kita. Sehingga melalui ketekunan kita menghasilkan buah yang positif atau baik. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, biarlah kami berdoa untuk setiap generasi muda di kota kami. Biar mereka menjadi generasi-generasi yang takut Tuhan. Biar mereka menjadi generasi yang tangguh bagi kemuliaan Tuhan. Sehingga banyak jiwa dimenangkan bagi kota-kota dan berikan kepada orang tua mereka hikmat-Mu untuk mengajarkan kepada anak-anak untuk setia dan taat kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua dimanapun berada. Shalom saudara, renungan hari ini terdapat di dalam Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ayub adalah potret kehidupan yang mengalami pemulihan dari Tuhan. Setelah diizinkan mengalami pergumulan yang sangat berat dengan penyakit, kebangkrutan, kematian anggota keluarga, pengkhianatan, dan lain-lain.
Ayub mendapatkan 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ujian dan masalah yang terjadi membuat Ayub mengalami pembaharuan. Ia tidak mengenal Tuhan dari kata orang saja, tetapi mengalami perjumpaan pribadi secara langsung. Apa kunci dari semuanya itu? 1. Kepala keluarga yang takut akan Allah. Ayub 1 ayat 1 dan 8. Ayub adalah seorang yang takut akan Allah. Takut berarti tunduk, taat, dan hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Ketaatan Ayub membawanya untuk menjauhi kejahatan. Alkitab juga menyebut bahwa dia seorang yang tekun dalam kesalehan. Meskipun begitu banyak bujukan datang kepadanya, takut akan Allah adalah pondasi yang kuat untuk menghadapi pencobaan kehidupan seberat apapun. Kedua, kepala keluarga yang meninggikan Allah. Ayub pasal 3 ayat 14 mencatat tentang ekspresi Ayub atas tekanan-tekanan yang terjadi di dalam kehidupannya. Dalam pasal 12 terlihat jelas bahwa ia meninggikan Allah, dan pada Tuhanlah segala sesuatu bersumber. Sikap meninggikan Allah di dalam segala keadaan adalah sebuah pernyataan iman. Ayub mengakui bahwa Allah sanggup melakukan apapun. Jika ia mengizinkan pencobaan, ia juga sanggup memberi jalan keluarnya. Ketiga, kepala keluarga yang mengenal Allah. Ayub 42 ayat 1-6. Pengalaman menjalani keterpurukan ternyata menjadi harta berharga bagi Ayub. Semuanya adalah rancangan Allah untuk membuatnya menjadi pemenang dalam ujian yang dialaminya. Kesimpulan Ayub adalah, sekarang mataku sendiri memandang engkau. Masalah membawanya kepada pengenalan lebih dalam akan Allah. Hendaknya kita juga adalah orang-orang yang memanfaatkan kesempatan untuk mengenal Dia lebih jauh, melebihi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajar kami untuk hidup takut akan Tuhan dan taat perintah-Mu, supaya anak-anak kami belajar melihat dan melakukannya. Kami tidak selalu berdoa untuk diberi kehidupan yang mudah, namun kami berdoa agar diberi kekuatan untuk cakap menanggung segala sesuatu di dalam Engkau. Dan Tuhan, kami mau belajar mengelola semua berkat yang telah Engkau berikan dengan baik dan bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua dimanapun berada. Ya, shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Tripena. Bagaimana dengan studinya? Kakak berharap berhasil. Tetapi untuk mencapai nilai baik dan berhasil, tidak hanya belajar saja. Apalagi di zaman sekarang, mungkin mengalami kesulitan dalam belajar. Untuk itu, mari melibatkan Tuhan. Artinya, sebelum belajar berdoa dulu kepada Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus supaya mendapat jalan keluar dan menyelesaikan kesulitan dalam mata pelajaran di sekolah masing-masing. Itulah pembukaan dari kami. Mari kita lihat kepada tokoh Gamaliel. Gamaliel adalah seorang rabi atau guru Yahudi yang paling dihormati pada abad pertama. Ia adalah seorang Farisi dan ahli Taurat. Kemudian Saulus dari Tarsus yang menjadi Rasul Paulus yang belajar kepada Gamaliel. Lalu Petrus beserta para rasul lainnya, mereka berkhotbah,
menyembuhkan orang-orang di dalam nama Yesus. Sehingga imam besar dan teman-temannya iri hati dan atas ketenaran mereka. Sehingga mereka menangkap para rasul itu dan menjatuhkan hukuman mati kepada mereka. Tetapi Gamaliel mengatakan sebaiknya mereka tidak melawan para rasul. Karena kalau memang benar para rasul itu segerombolan pemberontak, maka upaya mereka akan lenyap atau padam dengan sendiri. Tetapi jika mereka benar utusan Allah, mereka akan berhasil meskipun ada orang-orang yang merintanginya. Lalu Gamaliel menyarankan kepada Mahkamah Agama atau Dewan Penasehat untuk membebaskan para rasul. Nah, itulah kisah daripada tokoh Gamaliel. Mari kita masuk kepada aplikasi. Kesatu, menghormati guru-guru di sekolah karena mereka telah memberikan pengetahuan. Begitu juga menghormati guru-guru di gereja karena mereka juga telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang keselamatan kekal dan takut akan Tuhan dan lain-lain. Yang kedua, tidak boleh iri hati kepada mereka yang dipakai Tuhan lebih dari diri sendiri. Tetapi kita harus koreksi, apakah kita melayani Tuhan dan latihan tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga kita tidak dipakai lebih oleh Tuhan. Begitu juga di dalam sekolah, bila teman-teman kalian mendapatkan nilai baik 8, 9, 10, atau 80, 90, 100, dan saya kok jelek. Nah, adik-adik juga harus koreksi. Bisa jadi adik-adik waktu belajar tidak fokus. Pikirannya kemana-mana, memikirkan ini dan itu. Bisa juga adik-adik waktu belajar tidak sungguh-sungguh tapi main-main, sehingga tidak memperoleh nilai yang baik. Misalnya ada yang berkata, "Kak, saya tidak berdoa kepada Tuhan, tapi nilai saya baik. 80, 90, 100. Itu namanya sombong, karena tidak melibatkan Tuhan, tetapi mengandalkan kekuatannya sendiri. Mengandalkan karena saya bisa, karena saya pintar, karena saya tidak melibatkan Tuhan, yaitu dengan berdoa kepada Tuhan Yesus dulu. Mari kita lihat di dalam Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi adik-adik, kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, merasa diri pintar dan merasa bisa tidak melibatkan Tuhan, artinya sombong di hadapan Tuhan. Nah, mulai belajar sekarang adik-adik untuk melibatkan Tuhan, supaya tidak dikatakan sombong di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan di dalam nama Yesus. Kami percaya adik-adik kami mau belajar rendah hati, mau belajar melibatkan Tuhan di dalam kesulitan, sehingga penyertaan-Mu, kekuatan-Mu, pengharapan-Mu ada pada adik-adik kami yang mendengarkan video ini dimanapun berada. Kami percaya adik-adik kami adalah anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik yang sudah mendengarkan video ini dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom adik-adik, tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan, dan selalu berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan mulai belajar membaca Alkitab satu pasal saja, di mana kakak sudah melakukannya dan hanya membutuhkan waktu beberapa menit. Dibandingkan dengan main game, tidak membuat adik-adik jadi pintar, tetapi adik-adik terikat dengan game dan menghabiskan waktu. Sehingga adik-adik tidak bisa mempergunakan waktu yang ada dengan hal yang positif untuk Tuhan. Mari kita masuk dalam tokoh Febe. Febe adalah anak Tuhan yang menjadi diakon di jemaat Krengkrea. Diakon adalah petugas gereja yang mengurus anggota jemaat gereja yang miskin. Dan Krengkrea adalah sebuah pelabuhan di sebelah timur Korintus. Dan mungkin Febe lah yang membawa surat Rasul Paulus, dan ia menulis ketika ia berada di Korintus. Dan Rasul Paulus menulis dalam surat itu kepada jemaat di Roma untuk menyambut Febe dengan baik dan menolong segala kebutuhannya. Dan mungkin Febe adalah orang kaya juga dan murah hati, sehingga banyak menolong orang banyak, termasuk Paulus. Di mana ketika Paulus pelayanan dan ia mengajar di jemaat Korintus, maka yang membantu segala kebutuhan dan pelayanan Paulus adalah Febe. Mari kita lihat aplikasinya. 1. Dalam melayani Tuhan, jangan terpaksa, harus tulus dan minta kepada Tuhan untuk memampukan dalam menghadapi kesulitan ketika melayani Tuhan. Kedua, belajar menghargai dan menghormati orang yang melayani Tuhan maupun tidak. Jangan mengejek, mencemooh, dan lain-lain. Tetapi berikan semangat kepada mereka supaya mereka maju dalam pelayanan untuk Tuhan. Ketiga, jadilah orang yang murah hati atau belajar menjadi orang yang murah hati seperti tokoh Febe. Dan di tokoh selanjutnya adalah Gamaliel. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Kami percaya ketika adik-adik kami mau belajar untuk menghargai orang lain dan menghormati orang lain dimanapun berada, dan belajar untuk menjadi berkat bagi orang lain, dan belajar mempergunakan waktu dengan hal yang positif. Kami percaya kiranya tuntunan Roh Kudus yang akan menyertai mereka semua dimanapun berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua dimanapun berada. Shalom adik-adik. Kalau di gereja masing-masing mengarahkan kalian dari remaja untuk melayani Tuhan, seperti singer, pemain musik, doa, sharing, dan lain-lain. Jangan berpikir nanti saya setelah besar bekerja di gereja atau menjadi pendeta. Itu semua hanya untuk melengkapi dalam melayani Tuhan. Di sini kakak akan bercerita tentang pengalaman kakak, bagaimana kakak tidak bercita-cita jadi hamba Tuhan dan istri pendeta. Cita-cita kakak adalah jadi pramugari, tetapi tidak diterima karena tinggi badan yang tidak memenuhi syarat pada waktu itu. Beberapa tahun kemudian,
kakak bekerja di sebuah bank besar di Indonesia pada waktu itu. Tetapi akhirnya bank itu tutup dan kakak tidak bekerja. Singkat cerita, kakak ada yang mengajak ke sebuah gereja di Bandung, dan sampai di gereja, kakak membaca warta jemaat. Di situ tertulis, siapa yang rindu melayani Tuhan sebagai guru sekolah minggu, silahkan daftar atau hubungi. Kakak lupa lagi namanya. Setelah itu kakak daftar. Beberapa hari kemudian kakak dipanggil, lalu wawancara atau tanya jawab, dan seminggu kemudian diterima melayani Tuhan di sekolah minggu. Itu untuk pertama kali kakak melayani Tuhan. Dan pada waktu itu kakak tidak langsung mengajar di sekolah minggu karena kakak belum bisa mengajar, menyampaikan firman Tuhan dan mengajar yang lainnya. Jadi kakak disuruh membantu guru sekolah minggu dan melihat-lihat bagaimana cara mengajar di sekolah minggu. Lalu terpikir oleh kakak, sangat menyesal sekali. Seandainya dulu kakak waktu remaja mau membantu mengajar sekolah minggu di gereja yang dulu, mungkin kakak akan langsung mengajar sekolah minggu, tidak grogi dan kaku, juga sudah terbiasa. Tapi kakak tidak putus asa, kakak latihan terus dengan mengikuti panduan-panduan cara mengajar sekolah minggu, akhirnya kakak bisa. Dan singkat cerita, kakak pindah rumah, lalu kakak mengajar sekolah minggu, diterima di daerah tempat kakak tinggal, yaitu seangkatan dengan Kotrisno. Dan kalau pertama kali kakak melayani, seangkatan dengan Ailan, dimana kakak dulu tidak bercita-cita untuk menjadi hamba Tuhan dan istri pendeta, bekerja di ladang Tuhan sepenuh waktu. Jadi artinya, meskipun kita punya cita-cita menjadi guru, dokter, punya usaha sendiri, jadi pengusaha sukses, bekerja di kantor, dan lain-lain, tidak ada salahnya melayani Tuhan sejak dari sekarang, dengan apa yang bisa kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh punya cita-cita. Ketika kita punya cita-cita, kejarlah cita-citamu sambil berdoa kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, supaya waktu mengalami kesukaran, hambatan, dan masalah, Tuhan memberikan jalan keluarnya dan indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tuhan mengatakan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya dan memberikan kekekalan dalam hati mereka, yaitu bagi mereka yang mengandalkan Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan juga mengatakan bahwa manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Begitu pula dengan adik-adik, tidak tahu kan, dan tidak mengetahui perjalanan adik-adik dari sekarang sampai akhir nanti.
Tetapi untuk mencapai indah pada waktunya, firman Tuhan mengatakan, mengandalkan Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Sehingga Tuhan akan menuntun dan indah pada waktunya. Kiranya itulah kisah kakak. Semoga menjadi berkat dan kalian punya pandangan, pikiran, hati bahwa melayani Tuhan sejak dari remaja tidak ada salahnya. Semua baik dan mendatangkan kebaikan dan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua dimanapun berada. Shalom adik-adik, merdeka! Kemarin 17 Agustus kita telah memperingati kemerdekaan Republik Indonesia dengan sederhana karena COVID-19, yaitu dengan memasang bendera merah putih di rumah masing-masing dan lain-lain. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jika di antara adik-adik salah satunya masih mengalami kesedihan terus-menerus atau berkepanjangan, sakit hati terus-menerus, iri hati, dendam, kecewa, dan lain-lain, berarti itu belum merdeka di dalam Kristus. Lalu, bagaimana caranya supaya kita sungguh-sungguh merdeka? Kristus telah memerdekakan kita melalui pengorbanan kematian Yesus di atas kayu salib atas segala penderitaan kita. Tetapi karena iblis masih ada di dunia ini dan masih mengganggu kita, maka ayat selanjutnya mengatakan, berdirilah teguh. Artinya berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, sungguh-sungguh percaya kepadanya dan jangan berpaling kepadanya. Ayat selanjutnya, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Artinya jangan mau menyimpan sakit hati, dendam, iri hati, kesedihan, kecewa, dan lain-lain secara terus-menerus. Sebab kalau hal seperti itu disimpan dalam hati, secara tidak langsung kita memberikan kesempatan kepada iblis untuk tinggal di dalam hati atau pikiran kita. Selain itu, tidak baik untuk kesehatan. Jadi, sekali lagi, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, kita datang kepada Tuhan Yesus. Jangan berpaling kepadanya, sungguh-sungguh percaya kepadanya. Jangan menyimpan sakit hati, kesedihan, iri hati, dendam, kecewa, dan lain-lain. Sebab kita akan terganggu tubuh jiwa roh kita. Dan kita bisa alihkan salah satunya dengan memuji Tuhan, berdoa, membaca Alkitab, mengatakan kata-kata positif seperti Yesus sukacitaku, Yesus penolongku, Yesus dahsyat, dan lain-lain. Mari kita masuk kepada kisah tokoh Isi-Boset. Isi-Boset adalah seorang putra Saul yang menuntut tahta setelah Saul meninggal dunia. Walaupun Allah telah mengangkat Daud menjadi raja. Karena
Raja Saul, Yonatan, dan kedua putra lainnya telah tewas dalam pertempuran hari pertama. Abner, panglima Saul, mengangkat Isi-Boset menjadi raja. Padahal raja sebenarnya adalah Daud. Pada waktu itu, Isi-Boset berumur 40 tahun. Dan selama 2 tahun, ia menentang kekuasaan Daud. Tetapi ketika Abner terbunuh, maka hilanglah keberanian Isi-Boset untuk terus melawan Daud. Dan di antara kedua pegawai Isi-Boset membunuh Isi-Boset di atas tempat tidurnya ketika ia sedang berbaring di siang hari. Kedua orang pegawai itu menyangka kalau perbuatannya akan menyenangkan Raja Daud. Tetapi Daud memerintah agar mereka dibunuh karena mereka telah membunuh orang yang tidak bersalah di rumahnya di atas tempat tidurnya. Begitulah kisah tokoh Isi-Boset yang menentang Allah dan melawan Daud. Mari kita masuk kepada aplikasi. 1. Sebagai anak Tuhan yang melayani Tuhan di gereja masing-masing, tidak boleh menuntut menjadi ketua atau pimpinan sebelum Tuhan menyampaikan melalui Roh Kudus-Nya kepada gembala atau pendeta. Kedua, bagi mereka yang tidak diangkat menjadi ketua atau pimpinan dalam pelayanan Tuhan di sekolah, di universitas, di bidang apapun, tidak boleh memberontak, melawan, menghasut, atau memprovokasi orang lain. Tetapi kita harus berpikir, apa kekurangan kita? Apa yang harus diperbaiki dan ditingkatkan, sehingga kita tidak dipakai Tuhan dan tidak menjadi ketua atau pimpinan. Itulah aplikasi berikut kisah tokoh Isi-Boset. Dan di video selanjutnya, kisah tokoh Ketura. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu melalui kisah tokoh Isi-Boset mengingatkan kami untuk tidak menentang atau melawan pimpinan kami yang dipakai oleh Engkau, untuk tidak memberontak, menghasut orang lain ketika kami tidak diangkat menjadi ketua atau pimpinan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua dimanapun berada. Shalom adik-adik, firman Tuhan berkata, ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Firman Tuhan ini bisa mengingatkan untuk anak remaja dan pemuda, jangan salah memilih teman dalam bergaul. Ada kisah dari remaja sampai menjadi pemuda yang memakai narkoba. Penyebab remaja dan pemuda memakai narkoba, 1, diajak temannya. Coba kamu pakai ini narkoba, rasanya bikin kamu fresh, kuat, dan percaya diri deh. Kedua, timbul penasaran ingin mencoba. Ketiga, gaya hidup atau lifestyle, gaya-gayaan, biar dikatakan keren. Dan anak ini berpikir, baik juga ya untuk kesehatan tubuh supaya fresh, kuat, dan percaya diri. Disangkanya nasihatnya lurus atau baik.
tetapi ujungnya menuju maut. Di mana menuju mautnya? Karena akhirnya anak ini kecanduan. Yang dikatakan temannya menjadi kuat, percaya diri, semua itu tidak benar. Yang awalnya dikasih gratis memakai narkoba, setelah kecanduan diharuskan bayar sampai jutaan. Sehingga anak ini menjadi pembohong, uang sekolah, uang kuliah dipakai untuk membeli narkoba. Bahkan ada yang sampai mencuri untuk membeli narkoba. Ada yang meninggal karena memakai narkoba. Jadi narkoba ini sangat berbahaya sekali bagi generasi penerus. Hal itu patut kita sadari bahwa narkoba itu suatu penyakit. Penyakit yang merusak tubuh termasuk otak. Kebanyakan orang narkoba, segala cara dilakukan, tidak peduli terhadap orang kalau sudah parah. Dan biasa, dia bisa hilang ingatan atau setengah gila yang pernah saya lihat di panti rehabilitasi. Jadi, mari kita mengingatkan kepada teman kita, jangan coba-coba untuk memakai narkoba dengan alasan apapun. Bagi yang sudah jadi pemakai narkoba, bagaimana caranya supaya lepas dari narkoba? Satu, datang kepada Tuhan, wujudkan dengan doa, minta kemampuan untuk lepas dari narkoba. Kedua, komitmen dalam diri kita sendiri untuk tidak memakai narkoba. Ketiga, jangan bergaul atau berteman dengan pemakai narkoba. Keempat, hapus nomor HP teman-teman pemakai narkoba. Kelima, rehabilitasi. Keenam, cari lingkungan atau berteman dengan orang yang tidak memakai narkoba. Itulah pembukaan dari tokoh Potifar. Mari kita masuk kepada tokoh Potifarnya. Potifar adalah seorang petinggi di Mesir. Ia yang membeli Yusuf dari orang Midian penjual budak. Potifar adalah kepala para pengawal Firaun Raja Mesir. Potifar sangat kaya karena kedudukannya yang tinggi. Sehingga kemungkinan besar dia memiliki rumah megah dan mewah yang dilengkapi dengan taman yang luas dan indah. Serta ada balkon atau anjungan perangin-anginan. Hartanya berlimpah-limpah dan lebih banyak dari harta-harta orang lain. Sehingga ruangan-ruangan rumahnya diisi dengan karya-karya seni yang mahal dan lempengan-lempengan emas. Potifar menyadari bahwa Tuhan telah memberkati segala sesuatu yang dilakukan Yusuf. Sehingga Potifar mengangkat Yusuf menjadi penanggung jawab rumah tangganya. Mengakibatkan Potifar dan seisi rumahnya diberkati Tuhan juga. Tetapi Yusuf tetap percaya kepada Tuhan. Meskipun istri Potifar berdusta dan memfitnah tentang dirinya, sehingga ia dimasukkan ke dalam penjara oleh Potifar. Potifar terpaksa percaya atas perkataan dusta istrinya. Itulah kisah dari Potifar. Mari kita lihat aplikasinya. Kesatu, sebagai pengusaha muda, kalau kita punya karyawan yang rajin, jujur, cekatan atau gesit, dan ordernya meningkat, maka sebagai pemimpin wajib memberikan bonus lebih atau naik jabatan, atau memberikan fasilitas rumah atau kendaraan. Kedua, sebagai anak remaja harus sudah membiasakan diri kita dari sekarang untuk membantu orang tua dan mandiri. Seperti membereskan tempat tidur masing-masing, membereskan habis belajar, mencuci piring, menyapu, mengepel, sehingga orang tua kita senang karena kita bisa mandiri dan dewasa. Ketiga,
Jangan cepat mengambil keputusan seperti Potifar ketika ada orang yang mengatakan jelek atau berdusta atau memfitnah kita. Tetapi kita pelajari dulu tujuannya untuk apa, baik atau buruk. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, jadikan anak-anak remaja dan pemuda menjadi generasi penerus bangsa dan keluarga, sehingga mereka berguna di dalam hidupnya. Bapa Sorgawi, pimpin terus anak remaja dan pemuda agar mereka bisa mengambil dan bergaul, memilih teman yang menentukan langkah hidup bagi masa depan mereka. Dan bila saat ini masih ada yang memakai narkoba ingin berhenti, Bapa Sorgawi, kami mohon, berikan kemampuan yang diwujudkan dalam komitmen untuk tidak memakai narkoba dan jenis lainnya. Kami percaya Tuhan mengasihi mereka dan sanggup memulihkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua dimanapun berada. Shalom adik-adik. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Penyebab galau pada anak remaja dan pemuda bisa disebabkan karena broken home atau perceraian orang tua, karena nilai, cinta, patah hati, dan lain-lain. Di sini kami akan membahas patah hati karena putus cinta. Putus cinta bisa disebabkan karena pasangan kita selingkuh atau berpacaran lagi dengan orang lain. Bisa karena beda agama, perjodohan, prinsip, dan yang lainnya. Putus cinta dengan orang yang kita cintai dan yang kita sayangi memang menyakitkan. Bila kita mengalami rasa sakit dan patah hati, kadang hal itu bisa dipakai Tuhan untuk mendekatkan kita kembali kepada Tuhan. Jadi, datanglah kepada Tuhan dan tumpahkan isi hatimu seperti kepada ayah kita saat kita sedih. Kalau kita putus cinta, jangan tergoda mencari solusi atau jalan keluar yang sesaat. Misalnya minuman keras, memakai obat-obatan terlarang, pergi ke diskotik, mencari pelukan seseorang, dan bunuh diri. Sebab hal itu hanya akan menambah kita membuat mudah terluka. Begitu pula jangan berbicara kepada sembarang orang atau teman, tetapi ceritakanlah kepada hamba Tuhan, yang wanita kepada ibu pendeta, kalau laki-laki kepada bapak pendeta. Pada umumnya, pertama patah hati karena putus cinta susah melupakannya. Untuk itu, carilah pemulihan yang sejati dari Allah atau Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Datang dan fokus kepada Tuhan. Dengan memuji Tuhan, membaca Alkitab, berdoa, saat teduh, belajar, dan lain-lain. Hal yang positif. Maka kita akan mendapat kekuatan, sukacita, dan pengharapan. Sebab Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan yang remuk jiwanya. Selain itu, Tuhan memberikan pengharapan. Mari kita baca firman Tuhan-Nya
Di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita juga harus mempunyai pemikiran yang positif ketika kita putus cinta. Berarti Tuhan akan memberikan pasangan yang lebih baik dari sebelumnya. Dan itu berarti bukan jodoh kita yang terbaik dari Tuhan. Ini adalah pengalaman seorang yang patah hati karena putus cinta. Dan dia mencari solusinya seperti yang tadi saya sebutkan di atas. Dia berhasil bangkit dari keterpurukan patah hati, putus cinta. Mari kita masuk kepada kisah tokoh Maleaki. Maleaki adalah nabi terakhir dalam Alkitab Perjanjian Lama bagi bangsa Israel. Di Yerusalem, bait suci telah dibangun kembali, begitu pula tembok-tembok kotanya. Tetapi orang Israel kehilangan semangat pengabdian mereka kepada Allah. Maleaki ingin umatnya mengetahui bahwa Allah mengasihi mereka. Maleaki pun menjelaskan bahwa orang-orang yang menentang Allah akan dihakimi oleh Allah. Dan orang-orang yang mengasihi Allah akan diberkati. Maleaki mengajak umatnya bertobat dari dosa-dosa mereka kepada Allah dan menjanjikan pengampunan mereka dari Allah. Hampir 500 tahun kemudian, setelah pesan dari Maleaki, baru Allah berfirman kembali. Mari kita lihat aplikasinya. Kesatu, mari kita belajar mengatakan bahwa Tuhan Yesus atau Allah kita mengasihi kita. Yang kedua, mari kita untuk tidak menentang Allah tetapi mengasihi Allah. Yang ketiga, mari kita mengajak teman yang berbuat dosa supaya berbalik kepada Tuhan secara baik-baik. Bisa dengan membagikan video rohani seperti ini atau yang lainnya. Mari kita aplikasikan kisah tokoh Maleaki ini di dalam kehidupan kita masing-masing supaya kita diberkati. Di video yang akan datang, kisah tokoh Nabot. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa buat orang-orang yang saat ini masih mengalami patah hati karena putus cinta. Mari Engkau jamah melalui Roh Kudus-Mu, agar mereka datang kepadamu, sehingga mereka memperoleh sukacita dan pengharapan yang daripadamu. Kami juga berterima kasih Tuhan, Engkau membimbing kami untuk tidak menentang-Mu, tetapi mengasihi-Mu. Dan kami juga mau belajar untuk mengajak orang-orang bertobat dan berbalik dari dosa mereka dengan apa yang bisa kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua dimanapun berada.
Shalom adik-adik, firman Tuhan dalam Ester 6 ayat 6. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih dari kepadaku? Ini adalah sikap Haman yang gede rasa atau GR. GR adalah singkatan gede rasa. Gede berasal dalam bahasa Jawa yang artinya besar, dan rasa berhubungan dengan perasaan seseorang. Inilah yang dirasakan Haman. Pada saat raja menanyakan apa yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan atau pantas menganugerahkan kehormatan. Orang yang dimaksud adalah Mordekai, tetapi Haman menyangka bahwa dirinya lah yang dimaksud raja. Kisah ini memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan berkehendak atas kehidupan seseorang. Seseorang tidak dapat berhasil kalau bukan turut campur tangan Tuhan atas keberhasilan adik remaja dan pemuda jika Tuhan tidak menghendakinya. Allah menunjukkan bahwa rencana yang dipikirkan Haman justru menjadi bumerang bagi dirinya sendiri, karena punya niat jahat terhadap Mordekai untuk memunahkan orang Yahudi. Seringkali kita pun pernah mengalami yang namanya GR terhadap teman, atasan, dan lain-lain. Terutama anak muda nih, biasanya suka GR kalau ada yang memperhatikan atau diliatin terus. Disangkanya mereka tertarik atau suka sama saya. Padahal mereka belum tentu. Mereka ngeliatin bisa saja karena melihat penampilannya yang baik atau norak. Bisa juga mereka memperhatikan tingkah laku kita yang baik atau norak juga. Tetapi mulai saat ini kita merubah GR kita tidak kepada manusia saja yang mengakibatkan kita jadi malu sendiri. Tetapi kita sudah seharusnya punya GR kepada Tuhan. Bagaimana mewujudkannya? Melalui perkataan kita sendiri. Contohnya, saya adalah anak Tuhan yang dikasihinya. Saya pasti dipakai Tuhan. Tuhan itu dekat dengan saya. Saya pasti punya jodoh. Saya percaya Tuhan pasti menolong. Saya percaya Tuhan pasti menyediakan berkat untuk saya. Saya percaya Tuhan pasti menyembuhkan sakit saya. Saya percaya Tuhan pasti melindungi. Saya percaya Tuhan pasti membela saya. Hal positif yang dapat kita ambil dari GR kepada Tuhan, secara tidak langsung kita satu, sedang mempercayai Tuhan. Kedua, sedang beriman kepada Tuhan. Jadi, mulai sekarang mari memperkatakan perkataan atau hal positif GR kepada Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita masuk kepada kisah tokoh Benaya. Benaya artinya membangun. Benaya adalah pemimpin para pengawal Raja Daud. Benaya seorang yang setia, gagah berani, dan selalu mendampingi Daud selama masa peperangan dan pemerintahannya. Ayah Benaya ialah Imam Yoyada. Benaya seorang yang kuat serta perkasa dan mengepalai kelompok khusus yang terdiri dari 30 pahlawan. Besar pasukan yang dipimpinnya sebanyak 24.000 orang. Ketika Raja Daud telah siap untuk mengangkat Salomo menjadi raja, ia menyuruh Benaya mengawal Salomo ke Gihon agar diurapi oleh para imam. Kemudian Benaya ikut membantu mengokohkan pemerintahan Raja Salomo dengan menyingkirkan orang-orang yang tidak setia kepada Daud. Benaya mempunyai karakter gagah berani dan ramah, dan punya percaya diri yang kuat sehingga bisa memimpin 30 pahlawan dan 24.000 pasukan orang. Aplikasinya, 1. Mari kita setia terhadap pimpinan di gereja
dan di perusahaan di mana Anda ditempatkan, seperti Benaya yang selalu setia mendampingi Raja Daud dalam suka dan duka. Kedua, mari kita belajar berani karena benar dan mempunyai sikap ramah terhadap orang lain. Ketiga, mari kita mempunyai sikap tidak putus asa dalam menghadapi peperangan, pikiran, waktu, tenaga, dan hati yang bergejolak. Keempat, mari adik-adik remaja dan pemuda memiliki integritas seperti tanggung jawab, yang berarti memiliki kedewasaan pribadi yang tidak terus-menerus bergantung pada orang tua. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, berikan pada kami hati yang setia untuk mengasihi pemimpin kami, dan teramat lebih kepada Engkau Tuhan Yesus, pemimpin kami yang agung. Tuhan Yesus, mari Engkau pakai anak remaja dan pemuda untuk memakai mulut, lidah, dan bibir mereka memperkatakan hal-hal yang baik, supaya mereka kelak menjadi harapan bangsa dan keluarganya. Tuhan Yesus, berikan sesuatu yang baik buat anak remaja dan pemuda, menjadi integritas bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua dimanapun berada.